Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan seksama? Tahukah kamu tumbuhan tersusun atas organ dan jaringan apa saja? Apakah kamu juga tahu struktur dan fungsi masing-masing organ dan jaringan penyusun tumbuhan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ayo kita ikuti pembelajaran tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Yang pertama, struktur dan fungsi akar. Apa yang kamu lakukan bersama kelompokmu? Identifikasikanlah organ-organ tumbuhan pada gambar di bawah ini. Tulis nama organ dan fungsinya pada abjad yang ditunjuk. Lalu perhatikan, organ pada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji itu terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ merupakan kumpulan dari sejumlah jaringan dan bersama-sama melaksanakan tugas dan fungsi tertentu. Jaringan adalah kelompok sel dengan fungsi dan struktur yang sama. Coba kamu ingat kembali tentang unit terkecil dari tumbuhan berupa sel. Bagian pertama, struktur dan fungsi jaringan akar. Perhatikan gambar ya. Apakah bagian terbesar dari tumbuhan ini? Mungkin kamu akan menebak bagian yang terbesar adalah batang atau cabang. Apakah kamu melihat akarnya? Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Akar serabut biasanya memiliki struktur akar yang tipis dan menyebar. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki perakaran tunggang, seperti pada gambar berikut. Ini gambar A, ini gambar B, akar tunggang dan akar serabut. Akar memiliki fungsi juga untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tempat tumbuhnya atau tanah, menyerap air dan garam-garam mineral terlarut dalam tanah, serta membantu menegakkan batang. Pada beberapa tumbuhan, akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya karbohidrat atau zat tepung. Bagaimana struktur jaringan yang menyusun organ akar? Ayo kita perhatikan irisan melintang dari organ akar pada kelompok tumbuhan Angiospermae. Akar pada beberapa tumbuhan tidak hanya berfungsi untuk memperkuat tumbuhan dan menyerap air serta mineral saja, tetapi akar juga mengalami modifikasi sehingga memiliki fungsi tertentu. Misalnya, akar talas berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan akar anggrek berfungsi sebagai akar nafas, seperti pada gambar 36. Pada wortel dan lobak, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama pembungaan dan pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lobak akan dipanen sebelum pembungaan. Sekarang coba cari akar-akar lain yang mengalami modifikasi. Ya, ini adalah gambar irisan melintang akar Angiospermae. Boleh kamu amati ya. Struktur jaringan penyusun pada akar. Yang kiri dikotil, yang kanan monokotil. Oke, sekarang tugasmu carilah berbagai informasi. Kamu boleh dapatkan dari buku, dari internet, dari majalah atau koran. Akar yang mengalami modifikasi struktur dan fungsinya sehingga memiliki fungsi tambahan bagi tumbuhan. Datalah setiap informasi yang kamu dapat. Misalnya nomor 1 ini misalnya contoh tumbuhan wortel. Itu bentuk atau struktur akarnya seperti tombak. Fungsi modifikasi akarnya adalah menyimpan cadangan makanan. Lalu nanti kamu isi itu sumbernya dari mana kamu dapat. Dan seterusnya. Kamu isi sebanyak mungkin yang bisa kamu dapat dari majalah atau koran. Demikian dulu ya nak belajar kita hari ini. Semoga kamu tetap semangat belajar. Terima kasih.